Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sekar Sur Aziza di Story Sekar S2. Hai semua, semoga sehat selalu. Akhirnya Sekar Sur Aziza kembali hadir. Kali ini tentu terus masih membahas seputar dunia berbicara depan umum, atau dengan istilah saat ini adalah public speaking. Wah, public speaking atau dengan rincian salah satu bidangnya itu adalah puara atau lebih dikenal dengan Master of Ceremony atau MC. Itu menjadi bagian juga, dan nyatanya banyak lagi hal khusus yang menjadi bidang atau menjadi bagian dari public speaking. Namun sering sekali nih orang-orang selalu bilang, enak ya jadi MC cuman ngomong doang, enak ya jadi public speaker cuman bicara aja. Wah, nyatanya beda sekali. Ini dia, padahal kenapa MC masih dibilang atau seorang public speaker selalu dibilang enak, dan sebenarnya apa? Sebagai puara atau MC atau public speaker atau depan umum selalu dibilang enak banget karena hanya berbicara depan umum, terus dikenal, atau apalagi ya, banyak bonus lainnya, atau dapat cuan, atau malah dapat hal-hal lainnya, bonus-bonus ketika mampu menjadi orang yang pandai berbicara depan umum. Tapi nyatanya tidak hanya berbicara saja yang dilakukan sebagai seseorang yang tampil tersebut. Wah, banyak sekali padahalnya dan ternyatanya yang ada di lapangan. Karena ini sekarang masih menyebutkan beberapa bagian, namun nanti mungkin ada beberapa bagian lainnya yang akan Sekar sampaikan sebagai rahasia ataupun dibalik tabir public speaking atau MC. Nah, kenapa MC selalu dibilang enak, orang tampil depan umum selalu dibilang enak? Karena memang di mata orang-orang yang menonton, kita aksinya hanya berbicara, aksinya hanya mengajak, persuasif, atau aksinya hanya memandu acara. Nah, jadi seolah-olah hal itu disebut sebagai suatu hal yang santai atau suatu hal pekerjaan yang menyenangkan. Pada dasarnya, bakat yang pada nantinya jadi profesi, yang nanti juga bisa jadi cuan misalnya gitu. Itu juga punya tantangan. Aksi-aksi kita yang kita lakukan, semua proses pilihan hidup kita tuh sebenarnya juga punya tantangan, sebagaimana yang Sekar jelaskan pada video-video YouTube Sekar sebelumnya. Salah satunya seperti tantangan dalam public speaking atau MC. Nah, maka dari itu Sekar akan menjelaskan padahal dan ternyata yang terjadi, yang sebenarnya kata orang enak ya. Kalau kita udah mendalami, walaupun rintangan itu ada, insya Allah tetap enak dinikmati. Ini dia. Jadi MC enak ya, cuman ngomong aja. Masa? Padahal harus menguasai diri sendiri. Ini tantangan jadinya. Ya, menguasai diri sendiri, harus kondisi badan harus oke, itu pasti teman-teman sekalian. Ini sering sekali terjadi. Menguasai diri sendiri menjadi tantangan yang padahal di dalamnya, karena banyak sekali dari kita yang mau tampil, bawaannya pengen ada yang pengen kamar mandi, ada yang tiba-tiba demam, ada yang tiba-tiba meriang dan segala macam. Jadi menguasai diri sendiri itu penting sekali. Atau lagi emosi, atau lagi marah, ada bawaan sama, atau ada hal yang terjadi yang dipikirkan. Jadi menguasai diri sendiri itu penting. Karena apa? Penonton gak bakalan mau tahu kita lagi apa, kondisi kita apa. Jadi tunjukkan untuk menguasai diri. Itu deh padahalnya. Yang kedua, padahal lebih sering jumpa dengan orang baru, harus sering berkenalan. Wah, ini sebenarnya bakalan sangat bertolak belakang nih sama tipikal orang yang suka berdiam diri di rumah. Bahkan saya sebenarnya juga salah satu orang yang suka di rumah. Tapi kalau untuk aksi di luar, oke juga. Nah, itu dia. Jadi ini menjadi padahal di baliknya. Kita harus terus terbuka, ramah pada siapapun, tidak harus yang kita kenal saja. Bahkan orang yang belum kita kenal, contoh MC misalnya, kita dapat klien, misalnya kita MC di suatu dinas atau pemerintahan. Kalau misalnya kita nggak kenal, pasti orang bilang, wah harus kenal dulu. Nggak juga, bisa jadi dia mengenal kita melalui iklan-iklan yang kita tampilkan. Nah, di situ kita harus kenalan dong sama calon klien kita ini. Begitu juga di MC pernikahan seperti itu juga.
belum lagi briefing, belum lagi nanti ada perjumpaan, membahas dan segala macam. Ini menjadi hal yang penting di balik tabir ataupun sebenarnya yang terjadi yang dikatakan enak sebagai seorang MC tadi atau sebagai seorang public speaker. Maka dari itu maka diperlukan jiwa-jiwa yang ketika berjumpa dengan orang baru, jangan sampai kita memasakkan wajah jutek, jangan sampai kita memasakkan wajah yang sebenarnya mungkin kondisi hati kita itu, tapi itulah membangun untuk terus bisa akrab dengan orang-orang sekitar, bahkan orang yang baru kita kenal. Jadi MC enaknya cuma ngomong aja, masa? Padahal harus cepat adaptif di lingkungan baru. Wah, mungkin teman-teman ada yang pernah diajak mengisi acara di suatu daerah yang bukan daerahnya. Contoh, misal sekarang nih di daerah dari kota Pekanbaru, misalnya diminta mengisi acara di daerah Kampar. Wah, itu bisa jadi ada unsur kultur atau unsur budaya yang berbeda. Nah, di sini kita harus cepat adaptif. Kita harus benar-benar mengenal, oh ternyata di Kampar sukunya seperti ini, kebiasaan khasnya seperti ini. Kita harus mengetahui. Jadi kita nggak bingung, karena bahkan ada istilah kalau bahasa komunikasinya shock culture. Itu kaget karena kita merasa kita belum pernah melihatnya, kita belum pernah mengikuti atau aksi atau kegiatannya belum pernah kita lalui. Jadi itu menjadi tantangan juga, padahal dibalik seorang MC yang dikatakan enak itu tadi. Maka ini perlu menjadi jiwa-jiwa yang harus terbuka, menjadi jiwa yang harus bukan labil tapi fleksibel, seperti ini ya, seperti ibarat kata kita jangan sampai dalam lingkungan baru kita jadi tertolak atau kurang suka, atau kita menunjukkan sikap-sikap yang kurang baik. Padahal kita juga harus mampu masuk ke dalam lingkup tersebut, apalagi kita dipercaya sebagai seorang puara MC atau public speaker. Yang keempat, harus terus mengupayakan permintaan acara atau sering disebut istilah request. Wah, jadi yang bilang, oh enak ya MC ngomong aja, wah enak ya itu tuh public speakernya ada berbicara tentang motivasi aja, enak ya pokoknya langsung dikenal. Wah, pada dasarnya teman-teman yang udah bekerja sebagai atau udah pernah berkecimpung dalam dunia puara atau MC atau public speaker tampil depan umum itu juga mengikuti permintaan dari pihak acara. Nah, jadi ketika kita diminta membawa acara, kita tanya dulu. Misal kita bawa acara suatu perusahaan, misalnya perusahaan ini acara kekeluargaan atau dikenal dengan family gathering. Nah, jadi acara kekeluargaan ini mereka maunya kita membuat kegiatan yang seperti ini. Mereka mau ada permainan seperti ini, mereka mau ada ini. Kita mau ngomongnya ala-ala yang seperti ini. Harus heboh. Wah, maka kita harus turut mengikuti permintaan tersebut agar apa disenangi oleh yang meminta kita sebagai puara atau MC atau mengisi kita sebagai tamu tadi atau narasumber. Jadi itu penting teman-teman. Enak ya? Enak dong, memang enak. Yang terakhir, jadi MC, jadi puara, jadi public speaker, enak ya? Enak. Padahal, emang enak banget nih. Padahal harus terus konsisten menarik perhatian dan membangun citra diri. Wah, ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa bagi seorang puara, karena puara MC ini, harus terus menunjukkan citra yang baik, citra yang khas. Kalau bahasanya khas ya, karena agar kita lebih mudah dikenal, agar kita lebih mudah diingat oleh orang-orang banyak adalah, dan sebagai daya tarik peminat, daya tarik orang-orang suka kepada kita, dan agar orang konsisten mengingat kita punya khas tadi. Jadi jangan sampai lupa sama khas kita. Kalau misalnya kita asal mengisi acara khasnya bersyair, atau kita mengisi khas acara atau melalui gaya baju, gaya jilbab, atau gaya-gaya lainnya, itu menjadi hal yang utama. Jadi emang enak kan? Enak dong. Jadi semangat untuk teman-teman yang udah berusaha atau teman-teman yang mulai tertarik dalam dunia puara, MC, atau dalam segi umumnya public speaking. Itu mungkin dari Sekar penjelasan yang singkat, tapi semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa kita akhirnya pekawa, ternyata kita harus berupaya menghadapi tantangan ini. Karena apa? Ya, tantangan itu akan menjadi luar biasa ketika kita mampu. Ibarat kata tantangannya adalah gunung, maka kita harus terus melewatinya. Kalau gunung yang tinggi saja bisa kita lewati, masa gunung yang mungkin lebih rendah dari gunung sebelumnya kita tidak bisa lewati. Maka dari itu teman-teman tetap semangat, motivasi juga untuk kita semua.
Kalau misalnya bilang enak ya jadi puara, enak ya jadi MC, jadi tamu, ini bilang enak dong, Masya Allah. Itu saja mungkin dari Sekar, semoga bisa kita ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa berikan komentar rasanya apa yang bagus untuk dibahas untuk berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.